Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-53, saudara, yang merupakan salah satu yang disebut dengan nyanyian hamba di dalam Alkitab. Di situ berbicara mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Mesias kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus menggenapinya di Golgota. Saudara, saya ingin membacakan Yesaya 53, saudara, dan sambil saya membacakan ini, saya ingin saudara mencoba memikirkan bagaimana nubuat ini digenapi di dalam penyaliban Tuhan Yesus 700 tahun kemudian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Seperti tarot atau seperti tunas, dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, satu tema yang bolak-balik muncul di dalam ayat-ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang terjadi pada diri Yesus adalah merupakan ketidakadilan yang terbesar. Dan ketidakadilan itu terjadi, saudara, untuk mendatangkan manfaat bagi kita. Atau ketidakadilan itu terjadi adalah karena saudara dan saya. Kalau kita mau memperbaiki ketidakadilan itu, membuat yang tidak adil itu menjadi adil, maka kita yang harus mengambil tempat Tuhan Yesus. Kita yang harus ada di sana, kita yang harus menanggung hukuman itu, kita yang harus menderita, kita yang harus mengalami segala sesuatu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat di dalam pembacaan ini berkali-kali dikatakan di situ, saudara, bahwa Yesus disalibkan, Yesus atau Mesias itu menderita adalah bagi kita. Bukan dosanya sendiri, bukan masalahnya sendiri, bukan kesalahannya sendiri, tetapi karena kita. Dan melalui penderitaannya itulah, saudara, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara,
Orang dikatakan pemarah, saudara, itu biasanya bukan karena dia sesekali marah. Siapa yang nggak pernah marah? Ya kan? Orang dikatakan pemurah, itu bukan karena dia sesekali memberi kepada orang lain. Ya, hampir kita semua pernah memberi, mudah-mudahan pernah memberi kepada orang lain. Sekali memberi bukan pemurah. Sekali marah itu bukan pemarah. Sesekali menolong orang itu bukan penolong. Ya kan? Kalau kita menyebut seseorang itu sebagai pemarah, kita menyebut dia sebagai pemurah, kita menyebut dia sebagai penyabar, kita menyebut dia sebagai apa, saudara? Itu adalah kenapa? Dia bolak-balik melakukan hal yang sama, ya kan? Itu merupakan kebiasaannya dia, itu merupakan karakteristik dia, itu merupakan ciri dia. Pembacaan ini, saudara, berbicara mengenai seorang yang penuh dengan penderitaan. Dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan orang ini adalah the man of sorrow. Seorang yang hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Kalau saudara melihat di dalam pembacaan ini, saudara bisa dikatakan dia ini barangkali adalah orang yang kita anggap paling sial, yang paling menderita, yang paling susah hidupnya di dalam dunia ini. Yesus, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupannya, saudara, di dalam dunia ini, dia menderita, kita bisa katakan dalam 3 aspek. Dan secara cepat kita akan coba memikirkan itu. Aspek pertama dalam penderitaan Yesus adalah bahwa Yesus menderita secara fisik. Nah, saya bukan berbicara mengenai dia di atas kayu salib, saudara. Saya berbicara mengenai Yesus menderita secara fisik dalam pengertian begini. Dia datang ke dalam dunia ketika dia tidak harus hidup di dalam dunia. Saya tidak tahu berapa sering saudara mengorbankan diri demi untuk orang yang tidak bisa seperti saudara. Misalnya begini, ya, saya berikan satu contoh. Kita harus pergi, kita bukan harus, kita sama-sama pergi jalan-jalan, oke? Kita sama-sama pergi liburan summer vacation, dan kemudian saudara, saudara jauh lebih punya uang dibandingkan saya, saudara jauh lebih punya mampu untuk bayar hotel mahal, dan biasanya saudara tinggal, kalau di hotel itu, saudara nggak pernah tinggal di dalam kamar yang kecil-kecil seperti yang biasanya yang saya tinggal itu, ya. Saudara tinggalnya di kamar yang barangkali di dalamnya itu bahkan ada baby piano di dalamnya, ya. Saudara tinggalnya itu selalu barangkali di top floor, itu barangkali ada presidential suite, pokoknya di dalam saudara bisa tersesat, ya, kira-kira gitu, saking gedenya itu kamar, bisa hilang gitu, ya. Tapi saudara, kalau saya ikut dengan gaya hidup saudara, ya, jangankan bilang kita selesai vacation kita, saudara, untuk 1 malam aja biaya hotel itu saya barangkali mesti ngutang. Oke? Lalu saudara berbaik hati kepada saya, dan saudara bukannya bayarkan untuk saya, I wish. Saudara katakan gini dah, daripada ngambil presidential suite, kita ngambil aja 1 kamar sama seperti yang Pak Hengki tidur punya. Dan malam hari itu untuk pertama kali saudara merasakan gimana rasanya tidur di kamar hotel di mana WC itu persis di sebelah ranjang. Biasanya saudara tinggal di suite yang untuk ke WC itu saudara mesti keluar dulu, nggak tahu nyalakan berapa lampu dulu, saudara bisa kebayang itu. Saudara, Yesus yang tinggal di surga, Yesus yang tidak terbatas oleh dunia ini, yang tidak terbatas oleh waktu, yang tidak tahu apa itu kelaparan, yang tidak tahu apa itu kehausan, yang tidak pernah. Saya mungkin salah, tapi saya pikir-pikir di surga Yesus kayaknya nggak pernah jalan, ya. Tidak pernah kepanasan, tidak pernah kedinginan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, tidak perlu tidur. Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Dia lapar, dia haus, saudara bayangkan semua itu. Dia terbatas oleh tempat, dia harus bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu ayat yang sangat menarik bagi saya, saudara, dan bagi saya ironis sekali adalah waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia mengatakan serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Yesus kalau hari ini lahir di Amerika, saudara, dia itu on food stand. Dia dapat freelance, anaknya nggak ada. Dia dapat freelance di sekolah. Dia itu hidupnya semua kalau ke rumah sakit dia nggak punya insurance. Saudara bayangkan, Allah yang menciptakan dunia ini, dia rela datang ke dalam dunia, saudara, dan menjadi sama seperti kita untuk bisa merasakan penderitaan kita, untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan.
Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Itu dikatakan Alkitab, hanya dia tidak berdosa. Di situ kesamaan Yesus dan kita berhenti. Dia tidak berdosa. Tapi dia datang ke dalam dunia, dia lapar sama seperti kita, dia menangis sama seperti kita. Dia marah sama seperti kita. Yesus menderita secara fisik. Saudara bayangkan, saudara yang biasanya hidup dengan mewah, saudara yang biasanya hidup dengan nyaman, sekarang saudara membatasi diri dan biasanya saudara makan 1 hari 3 kali, saudara makan 1 hari 6 kali, sekarang saudara sengaja membatasi diri, hari ini barangkali saudara puasa, tidak makan dan ada juga tidak minum. Dan saudara tiba-tiba merasakan, aduh kalau jadi homeless di luar tuh kayak apa ya? Aduh betapa enaknya air yang pertama yang saudara minum tadi sebelum datang ke gereja. Buka puasa, aduh rasanya nyaman yang luar biasa. Saudara bisa membayangkan Allah yang tidak terbatas, dia membiarkan dirinya dibatasi demi supaya dia bisa membawa kita yang terbatas menjadi orang yang hidup di dalam kekekalan yang tidak terbatas. Saudara bisa lihat itu? Dia turun ke dalam dunia, saudara. Dia datang kepada kita. Dia bukan di atas sana mengulurkan tangan mengatakan, ayo lompat lebih tinggi, ayo naik lebih tinggi, berusaha lebih baik supaya kamu sukses, supaya kamu bisa mencapai Tuhan. Tidak. Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada satu agama pun yang bisa membawa kita ke surga, termasuk agama Kristen. Tidak ada satu agama pun yang lebih baik daripada agama lainnya. Semua agama, saudara, itu tidak lebih daripada upaya manusia untuk menjangkau Allah. Itu sama seperti kita. Kita di bawah sini, saudara, Allah itu di sana. Standarnya Allah di atas sana. Dan kita berusaha, kita lompat. Berusaha untuk mencapai Allah. Agama adalah upaya manusia untuk mencapai Allah. Agama adalah upaya manusia untuk memenuhi standar Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ketiga, semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Dan demi untuk menyelamatkan kita, Yesus bersedia menderita. Bayangkan, dia disalib, saudara. Hukuman yang paling menyedihkan, hukuman yang paling sadis, hukuman yang paling mengerikan. Dan Yesus menanggung itu. Seingat saya, saudara, di Filipina, yaitu ada tradisi hari Jumat Agung seperti ini. Beberapa orang bergiliran untuk disalib. Ya, biasanya ada di TV. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, karena saya nggak punya TV. Ya, disalib. Dan masalahnya waktu mereka disalib di situ, saudara, sebelum disalib, sebelum dipaku, di anestesi dulu. Dokter sudah siap, mungkin disuntik antibiotik barangkali supaya jangan terjadi infeksi. Sudah siap untuk menolong dia. Mereka cuma mau merasakan sedikit penderitaan Yesus seperti apa. Dan saya bersyukur bahwa tidak pernah ada yang minta saya melakukan hal ini. Sekarang ada tren, bukan soal penyalipan. Ada tren sekarang supaya suami-suami itu merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh istri waktu hamil dan waktu melahirkan. Pernah dengar kayak gitu? Ya, dan saya bukan bicara mengenai latihan itu yang laki lalu perempuan, yang ibu-ibu lagi hamil pergi latihan nafas apa semua, ya. Lalu lakinya juga ikut, lalu disuruh bawa beban di sini, suruh tunduk, nggak bisa. Bukan, saudara. Saya berbicara mengenai ada cara di mana mereka dirangsang sehingga perut itu mengalami kontraksi, ya. Dan akibatnya si bapak ini pertama kali merasakan sakit seperti apa. Saya nggak tahu, susternya teriak nggak di sana, push. Tapi saudara, saya nggak pernah bisa membayangkan. Saudara, melihat Tuhan Yesus tergantung di sana, dan kemudian kita menyadari ini adalah Allah yang memberi hidup kepada kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara, Petrus dan Yohanes di situ waktu mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Yesus sang pemimpin kepada hidup, atau dalam terjemahan lain dikatakan Yesus sang sumber kehidupan itu engkau salibkan. Saudara, Yesus harus menderita kematian sebagai seorang penjahat, menderita kesakitan, mengalami kematian, mengalami sesuatu yang dia tidak akan pernah rasakan sebagai Allah. Yesus menderita secara fisik. Yang kedua, saudara,
Yesus bukan hanya menderita secara fisik, tapi Yesus menderita secara emosi. Saudara, waktu Yesus mulai dari malam kemarin, kalau kita hitung dari kalender kita, mulai dari malam kemarin, saudara, sampai tadi sore, Yesus itu menjalani 6 kali pengadilan. Dan semua pengadilan itu dilakukan dengan satu tujuan, bukan untuk mengadili, tapi untuk menyalahkan. Semua pengadilan itu adalah pengadilan palsu, semua pengadilan itu adalah pengadilan pura-pura, semua pengadilan itu bahkan oleh seorang lawyer yang bisa dikatakan di sekolah hukum dia nggak pernah betul-betul kuliah pun, dia tahu bagaimana caranya mengatakan itu pengadilan yang tidak sah. Tidak ada pengadilan dilakukan tengah malam, saudara. Tidak ada pengadilan yang dilakukan dengan maraton seperti itu. 6 pengadilan di dalam kurun waktu beberapa jam dari satu hakim ke hakim yang lainnya. Semua saksi itu ceritanya bertolak belakang. Hak pengacara yang paling sederhana, yang paling tidak becus pun akan bisa membebaskan Yesus. Yesus dihina, Yesus dicaci maki. Saudara ingat waktu Yesus menderita, saudara, bukan hanya dia diambil dari murid-muridnya, tapi pada malam hari itu, dia dibawa di antara musuh, orang-orang yang hanya punya satu tujuan, yaitu mencari kesalahan, mencari apa yang tidak benar dalam diri Yesus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara dalam persahabatan saudara, tetapi saya tahu ada satu kelompok orang yang selalu berusaha hindari, yaitu orang yang kerjanya hanya mencari kesalahan saya. Saudara mau dengan orang kayak gitu? Orang tidak suka kita, saudara, itu urusan lain, saudara. Tapi bayangkan kalau saya datang ke sini, saudara, dan kemudian saya spend waktu dengan saudara dengan satu tujuan, yaitu memberikan kesempatan bagi saudara untuk mendapatkan kesalahan saya. Nah, saudara coba pikir betapa menyenangkannya itu. Semua yang saudara katakan, semua yang saudara ngomong itu mesti dijaga baik-baik. Karena kenapa? Tidak salah pun jadi salah. Apalagi yang betul-betul salah. Yesus selama semalam itu mengalami itu. Dan kemudian waktu dia disesah, saudara, dia dicambuk secara fisik, apa yang terjadi? Dia ditelanjangi. Dan secara psikologis itu terbukti satu hal, saudara, bahwa sekalipun kita hanya berpakaian secara sangat sederhana, selama kita masih punya pakaian, kita masih merasa kita ini punya harga diri. Kita masih merasa ada sedikit privacy, ada sesuatu yang menutup kita. Satu cara untuk mempermalukan orang, membuat dia itu menjadi sangat terbuka, membuat dia menjadi sangat rentan dan sangat rawan adalah menelanjangi dia. Melepaskan segala sesuatu yang membuat dia itu berbeda daripada binatang. Yesus dilepaskan semuanya, ditelanjangi, dia dihina secara emosi, dia harus menghadapi musuh-musuhnya, dicaci maki, dia difitnah. Saudara, saya tidak bisa membayangkan, saudara, apa yang dirasakan Yesus pada waktu itu. Saya kira kita semua, saudara, punya rasa keadilan. Waktu melihat orang difitnah habis-habisan, waktu melihat orang dicaci maki habis-habisan, saudara, kalau kita di sana, saya kira dan saya harap, saudara, paling tidak kita ini ada rasa kasihan lihat orang diperlakukan seperti binatang seperti itu, ya kan? Betul enggak? Enggak ya? Ya kan, kita paling enggak merasa kasihan kan lihat orang diperlakukan kayak begitu. Saudara, bayangkan Yesus pada hari itu, saudara. Dia betul-betul sendiri. Malam hari Kamis kalau kita pakai waktu kita, saudara, dia ke Getsemani. Dia minta ketiga muridnya bersama-sama dengan dia. Apa yang terjadi? Petrus lebih senang cabut pedang, motong telinganya orang daripada menemani Yesus. Yesus tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dia harap mendukung dia. Dia dibawa di tengah-tengah musuh. Dan apa yang terjadi? Dia dipisahkan dari murid-muridnya. Saya membayangkan malam itu, saudara, perasaan Maria seperti apa, berusaha mencari kabar tentang Yesus. Berusaha untuk tahu mengenai apa yang sementara terjadi pada Yesus. Dan Yesus di dalam pengadilan dibawa dari satu ruang ke ruangan yang lain, disiksa, dicaci maki, dan setiap tuduhan itu, saudara perhatikan, dikatakan Yesus tidak membuka mulutnya, dia tidak menjawab, dia tidak membantah mereka. Bagaimana membantah orang yang tujuannya cuma satu, menyalahkan kita? Bagaimana kita bisa membantah, bagaimana kita bisa membela diri di hadapan orang-orang yang tujuannya cuma satu, mencari yang salah dari diri kita?
Oh saudara, saya nggak bisa membayangkan Yesus pada malam hari itu waktu dia sendirian, saudara. Dikelilingi oleh musuh. Bukan saja secara fisik dia capek, tidak tidur, tetapi secara emosi, saudara, dia harus menghadapi cercaan demi cercaan, hinaan demi hinaan. Yesus menderita secara fisik. Dan pada hari di mana Yesus disalibkan, tadi Pak Leon membacakan kita, saudara. Salah satu kalimat yang diucapkan oleh Yesus menunjukkan hal yang ketiga kepada kita. Yesus menderita secara rohani. Allah yang tidak berdosa, Allah Tritunggal yang tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya. Allah Tritunggal yang selalu menjadi satu, yang kita tidak tahu bagaimana menjelaskan, bagaimana mengatakan ini dia terpisah. Pada hari itu, saudara, pada hari itu di atas kayu salib, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, bisa dikatakan dari 7 ucapan Yesus di kayu salib, hanya ini satu-satunya yang dicatat di dalam bahasa aslinya. Orang mengatakan, saudara, walau kita yang bisa mengerti beberapa bahasa, ya, waktu kita paling stres, waktu kita paling susah, waktu kita sudah tahu bagaimana mengungkapkan perasaan, mengungkapkan emosi kita, kita itu kembali kepada bahasa asli kita, kembali kepada bahasa ibu kita. Itu muncul, saudara, keluar sendiri. Itu yang disebut dengan bahasa hati, keluar dari dalam hati kita. Yesus pada hari itu, saudara, saya tidak tahu berapa lama, tapi dia merasakan pemisahan dari Allah Bapanya. Saudara, saya tidak peduli itu hanya sepermili, sepersekian ribu detik. Bukan itu. Bagi Yesus, Allah yang kekal, sepersekian juta detik itu seperti satu kekekalan. Dia tidak pernah terpisah dari Bapanya. Dalam berdoa, Tuhan Yesus berkali-kali dia menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bahkan dia mempergunakan istilah yang sangat akrab. Dia bukan mengatakan Father, dia mengatakan Daddy, Abba. Itu adalah seorang anak memanggil bapaknya, panggilan kesayangan, panggilan yang menyatakan kedekatan. Tapi di atas kayu salib, waktu dia mengatakan Eli, Eli, Allahku, Allahku, antara Yesus dan Allah itu ada jarak. Pada waktu itu Yesus menjadi orang yang paling berdosa di dunia, karena seluruh dosa kita itu ditanggung di atas dia. Dan saya membayangkan pada waktu itu, saudara, dan Allah Bapa di surga memalingkan mukanya, mengatakan, saya tidak bisa bergaul dengan orang yang begitu berdosa. Dan Yesus di dalam dunia yang selama ini dia mengandalkan kepada Allah Bapa untuk memberikan dia kekuatan, tiba-tiba pada hari itu, saudara, dia tiba-tiba merasakan bukan hanya orang-orang meninggalkan dia, tapi Allah Bapanya, saudara, Allah Bapanya meninggalkan dia. Saudara bisa bayangkan itu. Orang yang paling dekat dengan saudara, orang yang paling akrab, orang yang paling intim, yang tidak pernah terpisah dari saudara. Hari itu Yesus menjadi manusia yang paling kesepian di dalam dunia. Menolong kita mengerti, saudara. Saudara mungkin sering mendengar kami pendeta mengatakan, oh ya, tidak ada orang mengerti. Tapi Allah mengerti. Pernah dengar kalimat itu? Allah mengerti. Tidak ada orang bersama-sama dengan saudara, tapi Allah bersama-sama dengan engkau, right? Walaupun mungkin saudara tidak merasakan. Tapi pada hari itu, saudara, bayangkan, Yesus bukan hanya ditinggalkan oleh orang-orang lain. Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Yesaya 53 mengatakan, semua itu terjadi karena engkau, karena saya. Saudara,
Saya malam hari ini membawa kita kembali dalam peristiwa itu, saudara, untuk mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati untuk kita, bahwa kita disalib bersama-sama dengan Dia. Mengapa, saudara? Secara cepat, karena beberapa hal mengingatkan kepada kita bahwa Allah begitu mencintai kita. Tidak ada kasih yang lebih besar, kata Yesus, dari kasih seseorang yang bersedia memberi nyawanya kepada orang lain. Saudara, kalau Yesus merasa kita cukup berharga untuk Dia memberikan nyawanya kepada kita, saudara, apakah ada bukti, ada cara lain untuk menyatakan kasih yang lebih besar dari itu? Saudara, kalau saya boleh tanya kepada saudara, saudara bersedia mati untuk saya? Come on. Pak Joseph ketawa tuh. Mungkin dia pikir, tanya kayak apa kayak gitu? Siapa lo? Kok saya mesti mati bagi kamu? Kira-kira gitu kan? Saudara lihat kiri kanan saudara, atau saya bukan mau suami istri berantem ya. Tapi coba-coba lihat kepada suami atau istri. Dan coba gini dikit tanya gini. Hey, honey, are you willing to die for me? Jangan beritahu saya jawabannya, saya nggak konseling. Berapa banyak di antara kita, saudara, yang ada orang yang bersedia mati untuk kita? Kabar baik bagi saudara, kabar baik bagi saya. Yesus bersedia mati bagi kita. Dia menganggap saudara dan saya cukup berharga untuk Dia katakan, saya bersedia menyerahkan nyawaku untuk engkau. Yang kedua, kalau Yesus bersedia mati bersama dengan kita di atas kayu salib, itu berarti, saudara, tidak ada alasan untuk mengatakan putus asa. Tidak ada. Tidak ada alasan untuk mengatakan putus asa. Seorang yang bernama Karl Barth, saudara, dia mengatakan bagi orang Kristen tidak pernah boleh bicara mengenai salib tanpa bicara mengenai kebangkitan. Dengan kata lain, tiap kali kita bicara mengenai Good Friday, kita selalu harus ingat Easter. Tiap kali kita bicara mengenai kesengsaraan Tuhan Yesus, kita harus selalu ingat kebangkitan. Selalu ada harapan. Di dalam kehidupan orang Kristen, saudara, salib bukan terakhir. Kita berjalan melalui salib, melewati salib itu, datang menuju kepada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus, saudara, karena Dia sudah mati, saudara, kita sekarang bahkan bisa mengatakan kepada kematian, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15, hai kematian, di manakah sengatmu? Bukan saja orang lain, bukan saja siapa saja, tetapi kalau kematian saja sudah bisa dikalahkan, apa yang kita perlu takutkan? Pembacaan kita tadi yang pertama di situ, saudara, berbicara mengenai apa, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jawabannya satu, saudara. Saudara tahu siapa yang bisa memisahkan kita dari Allah? Diri kita sendiri. Ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita bermasalah, saudara, seringkali kita melupakan bahwa kita bisa datang kepada Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Dia. Di dalam Yesus, dalam penyaliban Dia ada kasih Allah. Di dalam penyaliban Yesus, di situ ada harapan yang membawa saudara dan saya kepada kemenangan. Malam hari ini, saudara, waktu kita bicara mengenai Yesus menderita untuk kita, saya ingin mengajak kita datang ke salib. Bukan untuk hanya sekedar merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Waktu kita menyanyikan hadirkah engkau di sana, saya bukan mengajak kita untuk hanya sekedar melihat seseorang yang begitu menderita. Bukan. Tapi saya ingin, saudara, kita datang ke salib. Dan di salib itu kita merasakan aliran kasih Allah yang begitu besar. Kita merasakan aliran pengharapan yang begitu besar yang diberikan kepada kita tanpa kita layak untuk mendapatkannya. Anugerah yang luar biasa itu tersedia ketika Yesus di atas kayu salib, Dia mengatakan, tetelestai, sudah
selesai. It is finished. Harapan tersedia bagi kita. Kasih Allah dinyatakan pada kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita ada di sana untuk menyambut, untuk menerima, untuk menikmati itu? Kita bisa merayakan Jumat Agung setiap tahun, saudara. Tapi tidak ada artinya sampai kita datang ke salib. Kita hadir di sana secara pribadi dan berkata, Tuhan, saya mau terima kasih-Mu itu. Dan saya mau hidup di dalam pengharapan-Mu itu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami supaya kami boleh hadir di Golgota, merasakan kasih Tuhan, merasakan pengharapan yang begitu besar yang disediakan Tuhan bagi kami. Dan tolong kami supaya dalam segala yang kami alami dalam hidup kami boleh merasakan kasih-Mu, dan kami tidak pernah putus asa, selalu hidup di dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama